semuanya, di sini saya akan membuat tutorial membuat logo Roblox menggunakan aplikasi Mastercam dan SSCNC. Ayo simak videonya. Oke, yang pertama kita buka dulu aplikasi Mastercam-nya, kemudian kita open logo Roblox yang udah kita buat di AutoCAD dengan format DWG. Oke, kita klik file, kemudian open. Setelah itu kita buka file yang udah kita buat di AutoCAD dengan format DWG. Kemudian kita klik OK dan gambarnya akan muncul, logo kita tadi akan muncul di Mastercam-nya. Oke, selanjutnya kita akan membuat line pada logonya dengan klik line. Kemudian kita letakkan di logonya. Ini fungsinya untuk menandai teks ya teman-teman. Oke, posisi teksnya kita buat sepanjang 6,5 ya teman-teman. Kemudian kita buat juga sudutnya menjadi 90. Kemudian untuk membuat nama kita buat teksnya itu pakai letter. Oke, kita pilih fontnya yang paling atas yaitu drafting. Kemudian kita buat namanya I spasi N spasi T spasi A spasi N, kemudian spasi lagi strip spasi kosong spasi lagi 3. Kemudian tingginya kita ubah jadi 10. Kemudian kita klik OK. Kalau udah kita klik aja, nanti namanya keluar. Nah, seperti ini namanya udah keluar. Kita escape, kemudian garis bantu tadi kita hapus. Kemudian kita buat teks MRC-nya di bawah, kita pakai garis bantu lagi. Ukurannya yaitu 15 dan sudutnya yaitu 270. Terus kita buat teksnya sama kayak tadi, kita pencet di letters, kemudian kita pilih fontnya. Kemudian setelah kita pilih fontnya, kita buat tulisan M spasi R spasi C. Oke, setelah itu kita atur tingginya, kita kasih tingginya itu 11. Kemudian spacingnya nggak usah, terus kita okein aja. Oke, kita klik lagi, namanya akan keluar seperti tadi ya teman-teman. Kemudian kita hapus garis bantunya. Setelah itu kita pilih mesin type, mil, kemudian default. Nah, ini kita setting foto dulu untuk benda kerjanya. Nah, kita pakai bounding box aja biar ukurannya menyesuaikan. Kita klik OK. Ini kita masukin tebalnya. Tebalnya itu adalah 10. Terus OK. Oke, kita tengok isometriknya. Oke, setelah kita lihat sudah pas. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat proses pemakanannya. Kita klik toolpad, kemudian mill toolpad, kemudian kita pilih pocket karena kita mau melakukan pemakanan persegi bagian dalam. Kemudian kita pilih chain, kemudian kita klik OK. Kita pilih terlebih dahulu yang mau kita makan. Oke, jika sudah dipilih, kita klik OK. Oke, selanjutnya kita pilih toolnya itu diameter yang kita cari yang diameter 5 ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita atur toolnya 1. Kemudian kita pilih rougingnya itu yang terus spiral. Kemudian kita pilih entry motion yang helix. Kemudian finishingnya kita buat spacingnya 0,5. Kemudian leadnya kita matikan, deep cutsnya kita hidupin, kita buat
jadi satu, keep tool down dan by deep. Kemudian atur linking parameternya, kita ubah semuanya menjadi absolute. Kemudian kita atur pemakanannya menjadi -3. Kemudian kita klik OK. Oke, ini sepertinya sudah terlihat ya pemakanan dalamnya. Oke, ini kita buat agak sedikit dengan thumbnail warnanya. Pertama kita klik toolpad lagi, new toolpad, kita pilih yang pocket lagi, kita pilih yang chain. Setelah itu kita pilih lagi bagian dalamnya, kita oke. Oke, selanjutnya kita atur toolnya, tool library, kita pilih end mill-nya, kita pilih flat end mill, diameter 3, klik OK. Nah, kemudian kita atur toolnya menjadi tool 2, kita pilih pemakanannya spiral lagi, helix sama, semua sama, masih sama, deep of cut-nya sama. Oke, linking parameternya aja kita ubah pemakanannya menjadi -3, kita klik OK. Oke, hasilnya kayak gini. Kemudian kita akan buat yang bagian MRC nya, kita klik lagi toolpad, mill toolpad, kita buat pocket lagi. Kali ini kita pakai window. Kemudian kita pilih teksnya, kita select aja, tab. Nah, kalau udah baru kita klik OK. Oke, kita atur lagi toolnya, kita pilih select library, kita cari yang flat end mill yang diameternya itu 2 ya teman-teman. Klik OK. Kemudian pilih toolnya nomor 3, cut parameter sama. Kemudian kita centang row-nya, kita pilihnya yang zigzag ya teman-teman, kita pilih zigzag. Kemudian semuanya sama, masih sama, finishing sama, deep cut-nya sama, link. Nah, kemudian linking parameternya, deep-nya kita buat di pemakanan -2. Kemudian setelah itu kita klik OK. Ini sudah terlihat ya teman-teman, ini sudah seperti ada pemakanan. Kita pilih kontur, kemudian kita pilih yang window lagi, kita pilih dulu hurufnya, kita select aja. Oke, kita pilih titik awalnya di bagian bawah teman-teman, kemudian klik OK. Oke, jika sudah, kemudian ini pengaturan toolpadnya lagi. Klik OK. Kemudian pengaturan deep of cut ini kita hidupkan, kita isi menjadi 1. Kemudian cut parameternya kita black off saja. Oke, kita hidupkan, kemudian mesin parameternya kita buat dulu. Nah, deepnya kita buat Oke, kita simulasikan pakai ini. Kita lihat pemakanannya. Kita play. Oke, sudah bagus ya, sudah sesuai. Oke, jadi ini hasilnya seperti ini, sesuai desain yang sangat bagus teman-teman. Oke, kita bisa mengambil G-code-nya teman-teman. Kita pilih D1,
Oke, kemudian kita save. Setelah kita save, kita ganti namanya atau kita tambahkan namanya, di belakang ada code-nya agar kita tahu kalau ini tuh untuk kodenya teman-teman, untuk G-code. Nah, ini programnya, ini dia programnya, tapi harus ada yang kita edit dulu. Kita akan menghapus bagian M6 ke atas. Kita coba hapus. Kemudian kita perlu hapus A0. Kita hapus A0-nya. Nah, kemudian ada G43 dan H214. Itu kita hapus saja dua-duanya. Nah, ini G28 sampai G91 bagian ini kita hapus aja. Oke, kita cari lagi, kita search A0. Nih yang ada A0 nya kita hapusin aja. Kita hapus. Kemudian G91 sama G28 nya ini juga kita hapus. Ini A0 nya hapus aja, terus M212 sama G43 nya hapus aja. Oke, kalau udah kita cari A0 nya nggak ada, kita cari lagi G28 yang nggak ada, kita cari G91 nggak ada, G43 nggak ada, H nggak ada. Berarti udah oke nih teman-teman programnya. Oke, kemudian kita copy semuanya, kita pindahin ke notepad, kita pastein aja. Nah, oke, sudah, kita save. Setelah kita save juga G-code-nya yang di Mastercam. Setelah itu kita buka SSCNC. Oke, jika udah seperti biasa, matikan tombol emergensinya, power on, kemudian kita stop size NVCS, kita ubah ukuran panjang, lebar, dan tinggi dari tebal dari materialnya 120 kali 120 kali 10. Kita klik OK. Oke, sudah di sini, tapi kita belum atur workpiece clampnya, kita atur dulu, kita mentokin. Oke, jika sudah oke, kita klik OK. Nah, materialnya sudah di atas. Kemudian kita tool management, kita add toolnya, kita pilih yang flat, kita ubah diameternya 5, panjangnya kita ubah 100, dan klik OK. Diameternya kita buat 3, kemudian panjangnya 100, klik OK, kemudian add into magazine jadi tool 2. Oke, setelah itu kita lihat lagi Mastercam-nya, kita add lagi, kita pilih flat, diameter 2, panjangnya sama 100, kita klik OK. Kemudian kita add into magazine lagi, toolnya tool, kita lihat dulu di Mastercam, saya lupa, kita toolnya tool 3 ya teman-teman ya. Terus kita add lagi, kita pilih flat, kita ubah diameternya jadi 1, panjangnya 100 sama, kita okein lagi, kita add
into magazine. Kita lihat master cam, add into magazine untuk 4. Oke, kita klik oke. Sudah toolnya sudah di setting.
Nah, kita lihat hasilnya. Sepertinya berhasil ya teman-teman ya. Kita cek juga hasilnya. Wow, sangat bagus sesuai dengan desain. Oke, sekian dari saya. Ini logo Robloxnya sudah jadi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau bisa viewersnya sih banyakin guys. Thank you for watching. Bye.